Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Arini, SE, MAK, AKCA, CGAA, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah, dan rekan-rekan sekalian. Baiklah, saya Puja Syakira dari kelompok 2 akan memandu jalannya video pembelajaran mata kuliah akuntansi syariah ini dengan materi akad musyarakah. Selanjutnya, video pembelajaran tersebut akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Yang pertama, pengertian akad. Akad dalam bahasa Indonesia disebut perjanjian, sedangkan dalam hukum ekonomi syariah disebut akad. Kata akad berasal dari al-aqd yang artinya mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Akad sebagai suatu istilah dalam hukum ekonomi syariah merupakan pertemuan ijab yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Akad musyarakah. Akad musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagikan kesepakatan, sedangkan risiko dibagikan berdasarkan porsi kontribusi. Kemudian karakteristik musyarakah yang pertama, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak. Yang kedua, pihak-pihak yang melakukan akad harus cakap hukum. Yang ketiga, biaya operasional dibebankan pada modal bersama. Yang keempat, para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha. Yang kelima, investasi dapat berbentuk kas atau setara kas maupun aset non-kas. Yang keenam, setiap mitra dapat meminta jaminan kepada mitra lain. Yang ketujuh, pendapatan dapat dibagikan secara proporsional sesuai dana disetorkan maupun sesuai nisbah. Yang kedelapan, porsi jumlah bagian hasil untuk mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati. Yang kesembilan itu pengelolaan musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam pembukuan tersendiri. Jenis akad musyarakah. Yang pertama, musyarakah permanen adalah akad musyarakah di mana bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Yang kedua, musyarakah menurun atau mutanakisah adalah musyarakah di mana ketentuan bagian dana entitas akan dialihkan kepada mitra secara bertahap, sehingga pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Dasar syariah dari akad musyarakah ada 4. Yang pertama, Al-Quran. Quran Surah An-Nisa ayat 12 yang berbunyi, maka mereka berserikat pada sepertiga. Yang kedua, Quran Surat Sad ayat 24, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Yang kedua, Al-Hadis. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku adalah pihak ketiga dari 2 orang yang berserikat selama salah satu tidak ada yang mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, ijma. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan bahwa kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dari beberapa elemennya. Yang keempat, Fatwa DSN MUI nomor 08/DSN MUI/4/2000 tentang akad musyarakah. Perlakuan akuntansi PSAK 106. Standar akuntansi untuk akad musyarakah diatur dalam PSAK 106 yang berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. PSAK 106 adalah standar akuntansi yang menggantikan standar sebelumnya, yaitu PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah tahun 2017, yaitu 1. Pengakuan dan pengukuran akuntansi untuk mitra aktif, 2. Pengakuan dan pengukuran akuntansi untuk mitra pasif. Ilustrasi akad musyarakah. Afif memiliki keinginan untuk membuat sebuah proyek untuk membuat sekolah desain. Pada kesempatan yang sama, Ciba juga memiliki keinginan untuk membuat sekolah. Kemudian mereka bertemu dan membuat kesepakatan kerjasama musyarakah. Jenis syirkah yang dipakai adalah syirkah inan di mana Afif memberikan modalnya sebesar 40 juta dan Ciba memberikan modalnya sebesar 60 juta. Mereka sepakat untuk nisbah bagi hasil sebesar 60% untuk Afif dan 40% untuk Ciba. Dalam musyarakah, tidak menjadi masalah apabila Afif mendapatkan porsi keuntungan lebih tinggi dari Ciba meskipun porsi modal yang diberikan lebih kecil dari Ciba selama itu sudah disepakati di awal. Alhasil, usaha tersebut berjalan dan keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 1 miliar rupiah. Maka dalam hal ini Afif mendapatkan porsinya sebesar 600 juta, 60% dikali 1M. Dan Ciba mendapatkan porsinya sebesar 400 juta, 40% dikali 1M. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan sebelumnya adalah
Akad musyarakah merupakan hasil akhir dari perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha bersama. Dalam konteks ini, para pihak sepakat untuk berbagi modal, resiko, dan keuntungan dalam suatu usaha atau proyek. Kesimpulan ini mencakup berbagai aspek, seperti pembagian laba, peran masing-masing pihak, serta aturan yang mengatur kerjasama tersebut. Kesimpulan akad musyarakah menjadi panduan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi ini untuk memastikan bahwa kesepakatan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan perjanjian yang telah disepakati. Baiklah, sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.